Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Prasetyo Chandra Kirana dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1A, NIM 04.01.20.501. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penetapan prioritas program. Penetapan prioritas program dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama analisis SWOT, yang kedua analisis kuantitatif strategi planning matrix, yang ketiga analisis cluster. Analisis SWOT dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku yang telah disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberikan dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam penyusunan rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur di bidang PUPR. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Yang kedua, lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga, besaran dan volume. Besaran dimaksud meliputi luas, panjang atau lebar, kapasitas unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan atau berkurang besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Nah, yang keempat yaitu waktu. Waktu pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah, kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menenangkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang kelima yaitu besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Faktor eksternal kunci yaitu ekonomi, politik atau hukum atau pemerintah, sosial atau budaya atau demografi atau lingkungan, teknologi, dan kompetitif. Selanjutnya faktor internal kunci, manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan. Adapun langkah-langkah pengembangan QSPM menurut David 2006. Langkah pertama, membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Langkah kedua, berikan bobot atau masing-masing faktor internal dan eksternal.
bobot ini identik dengan ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah ketiga yaitu evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari QSPM. Langkah keempat yaitu tentukan nilai daya tarik didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasi daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Yang kelima yaitu hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot atau langkah 2 dengan nilai daya tarik atau langkah 4 dalam masing-masing baris. Total nilai daya tarik mengidentifikasikan daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci eksternal atau internal yang terdekat. Selanjutnya langkah ke-6. Hitung penjumlahan total nilai daya tarik, tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPM. Penjumlahan total nilai daya tarik mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Selanjutnya analisis klaster. Metode analisis klaster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis klaster yang pertama mengetahui anggota pada masing-masing kelompok, yang kedua mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok, yang ketiga mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Jenis atau macam analisis cluster. Yang pertama yaitu Keyman's cluster, ditentukan dahulu jumlah kelompoknya, dan hierarchical cluster, jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.